Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Safitri, perwakilan dari MTSN 1 Pulang Pisau akan bercerita dengan judul Cinta Mama. Tahun 2000, hiduplah seorang gadis kecil berusia 5 tahun bernama Anindya Anasera. Nama yang diberikan ibunya dengan penuh doa. Ia tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya, Madhafa Abipraya, yang akrab dipanggil Abi. Sejak Anindya masih sangat kecil, ayahnya telah tiada. Saat itu Anindya belum benar-benar memahami apa arti kehilangan. Anindya memanggil ibunya Mama. Suatu malam, tangis Abi kecil memenuhi rumah kontrakan sederhana mereka. Hampir 20 menit bayi itu menangis tanpa henti. Aduh nak Abi, sudah ya, cup-cup. Bujuk Mama lembut sambil menggendongnya. Anindya yang sedang belajar di kamar mendengar suara itu. Lalu ia keluar dan berkata polos. Mama, aku tahu kenapa Abi nangis terus. Kenapa memangnya? Tanya Mama. Pasti Abi kangen sama ayah, makanya nangis terus dari tadi. Senyum di wajah Mama perlahan memudar. Mama, Anindya mendekat. Kenapa ayah nggak pulang-pulang? Anindya, kangen ayah. Jangan-jangan ayah udah nggak sayang lagi sama kita. Hati Mama seakan dihantam batu besar. Ia menelan sesak di dadanya. Anindya sayang, ucapnya lirih. Ayah sayang kok sama kita. Tapi ayah sedang sibuk bekerja, jadi belum bisa pulang. Sesibuk apapun kalau ayah sayang, pasti pulang, Ma. Mama terdiam. Bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena jawaban yang sebenarnya akan terlalu menyakitkan. Sudah ya, sekarang tidur, besok sekolah. Tak lama kemudian, Anindya berbaring. Ia memejamkan mata. Mama datang, duduk di samping ranjangnya, mengusap rambut putrinya dengan lembut. Nak, maafkan Mama ya. Mama harus berbohong. Sebenarnya ayah bukan sedang bekerja. Ayah sudah tidak ada. Mama bohong demi kebaikan kamu. Isaknya pecah di tengah sunyi malam. Mama tak tahu bahwa Anindya belum benar-benar tertidur. Ia mendengar semuanya. Hatinya terasa perih. Ayah yang selama ini ia nantikan ternyata takkan pernah pulang. Dan yang lebih menyakitkan, Mama menanggung semua luka itu sendirian. Sejak saat itu, Anindya mulai memahami bahwa di balik ketegaran ibunya ada banyak air mata yang sering jatuh dalam doa-doa panjang di sepertiga malam. Pagi datang bersama cahaya matahari yang menyinari sudut kota. Di usia yang kini menginjak 16 tahun, Anindya berangkat sekolah dengan sepeda lamanya yang sudah berkarat. Namun, ia tak pernah mengeluh. Ia tahu kondisi ekonomi keluarga mereka tak memungkinkan untuk membeli yang baru. Ia bersyukur masih bisa sekolah. Setiap hari, Anindya membawa kue buatan Mama untuk dijual di sekolah. Hari itu, semua kue habis terjual. Hatinya berbunga-bunga membayangkan senyum Mama nanti. Namun senyum itu pupus ketika ia melihat seorang ibu pemilik kontrakan memarahi mamanya. Sudah 2 bulan belum bayar. Kalau nggak bisa bayar, pergi saja dari sini, bentaknya.
Iya Bu, saya janji bakal bayar. Tapi kalau buat sekarang, saya belum punya uang. Jawab mama terbata, menahan takut. Saya kasih waktu 1 bulan. Kalau masih belum bisa bayar, silahkan angkat kaki. Perempuan itu pergi. Anindya menahan air mata. Rasanya begitu sakit melihat mama selalu dimarahi. Padahal mama sudah berusaha sekuat tenaga. Demi memenuhi kebutuhan, akhirnya mama bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah keluarga berada. Mama tak mengenal lelah. Ia bangun pukul 3 pagi untuk membuat kue, mengurus Abi, bekerja hingga malam, dan masih harus memasak untuk mereka di malam hari. Anindya sering memandangi mamanya dengan rasa haru. Betapa besar pengorbanan itu. Hingga suatu subuh saat mama sedang sholat, Anindya melihatnya berdoa sambil menangis. Mama batuk, darah menetes di sajadah. Awalnya Anindya mengira itu hanya karena kelelahan. Namun suatu hari ia menemukan secari kertas bertuliskan diagnosis kanker stadium 4. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak. Ma, bentaknya gemetar. Ini apa, Ma? Kenapa Mama nggak pernah bilang? Mama terdiam. Ini bukan hal sepele, Ma. Ini soal nyawa. Maafkan Mama, Nak. Mama cuma gak mau kalian sedih. Justru ini yang bikin aku lebih sedih. Mereka berpelukan. Tangis Anindya pecah di dada ibunya. Hari operasi tiba. Langit mendung, seolah ikut merasakan kegelisahan mereka. Anindya dan Abi menggenggam tangan Mama saat ranjangnya didorong menuju ruang operasi. Mama janji ya tetap di sini, bisik Anindya. Ia mencoba tersenyum. Aku daftar beasiswa di Universitas Jepang. Kalau diterima, kita nggak bakal hidup susah lagi. Mama harus kuat supaya bisa lihat aku sukses. Abi ikut berkata, Mama harus sembuh. Mama tersenyum. Pintu ruang operasi tertutup. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Doa tak henti mereka panjatkan. Hingga akhirnya dokter keluar. Sungguh keajaiban. Operasinya berhasil. Ibu kalian selamat. Air mata syukur mengalir deras. Di saat yang hampir bersamaan, kabar lain datang. Anindya diterima di universitas impiannya di Jepang dengan beasiswa penuh. Ia memeluk mamanya yang terbaling lemah. Terima kasih sudah bertahan, Ma. Aku tak pernah kehabisan kata untuk menggambarkan cinta. Namun, ketika ditanya bagaimana bentuk cinta itu, jawabanku sederhana. Lihatlah ibumu, maka kau akan tahu bagaimana rupa cinta. Karena seluruh makna cinta tersirat padanya. Ma, hiduplah lebih lama. Temani aku sampai aku benar-benar bisa membahagiakanmu. Episode perjalanan kita masih panjang. My mom is my everything. Cerita ini ditulis oleh saya, Nadia Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.